Ini produksi sepatu Rutira ini awal mulanya adalah dari hasil apa namanya sumbangsi pikiran ya dari baik teman-teman di pegawai ataupun warga binaan, di mana mereka ingin mencoba mencurahkan kreativitas mereka untuk ke dalam kegiatan produksi sepatu Rutira ini. Karena mereka mencoba seperti itu, kita mencoba mencari tempat atau tempat-tempat pelatihan yang bisa membina warga binaan kita. Di mana tujuan ini kita kan memang namanya lapas ataupun rutan itu merupakan salah satu tempat pembinaan bagi warga binaan. Nah inilah yang makanya kita mencoba mengundang stakeholder dari luar, baik dari BLK maupun dari lembaga pelatihan lain, di mana dengan hal tersebut kita bisa memberikan satu edukasi ataupun pengalaman bagi warga binaan untuk bisa lebih kreatif dan berkreasi lagi, sehingga mereka ke depan begitu selesai dari masa hukumannya di baik lapas maupun rutan, mereka lebih lagi bisa berkarya di masyarakat. Dan hasil yang sudah kita lakukan yang ada di rutan ini adalah salah satunya adalah kayak seperti sepatu ini. Sepatu ini memang merupakan hasil kreasi dari teman-teman warga binaan, yang dimana setelah melakukan pelatihan mereka dilatih dan melewati proses-proses sehingga mereka menjadi orang-orang andalan dan mereka bisa ditempatkan di sarana pelatihan di kegiatan kerja kita. Dan mungkin sudah dilihat ya bagaimana bagaimana produksi yang sudah mereka bisa buat, sepatunya hasil yang sudah dilihat mungkin bisa dilihat. Jadi Pak, ada berapa orang yang memang produksi sepatu? Kalau untuk pentahapan itu biasanya kita per 10 orang. Namun 10 orang itu pun kita nanti ada lagi yang lain sebagai kita latih juga. Jadi tidak regenerasinya pasti ada. Jadi tidak hanya terputus oleh hanya 10 orang situ saja, tapi kita tetap meregenerasikan dan melakukan pembinaan juga kepada warga binaan yang lain. Karena mungkin yang warga binaan lain belum memenuhi persyaratan untuk dia bisa bekerja di kegiatan kerja ini, sehingga dia dilakukan pembinaan semacam kegiatan teori saja dulu. Begitu mereka sudah mencapai atau sudah memenuhi persyaratan mereka bisa bekerja, baru mereka ditarik ke di kegiatan kerja, sehingga regenerasi itu tetap berlanjut, jadi tidak terputus. Dalam sehari bisa memproduksi berapa pasang sepatu? Kalau dalam sehari itu warga binaan bisa memproduksi 10 sampai dengan 20 pasang sepatu. Karena mohon maaf, memang ini kan warga binaan masih sifatnya pembuatannya adalah manual. Nah, karena pembuatan manualnya itu tidak sebagus yang mungkin yang di luar. Namun insya Allah dengan biarpun mereka bekerja dengan secara manual, tapi bisa dilihat hasil produksi yang mereka bisa tampilkan. Untuk produksi sudah atau pengiriman sudah kemana aja? Kalau untuk pengiriman kita sudah banyak melakukan pengiriman sepatu, terutama kalau yang dari link internal kita. Dari internal kita memang memproduksi secara nasional itu sepatu-sepatu ibu-ibu dan paguyuban ibu pemasyarakatan atau PIPAS, yang mereka memang se-Indonesia produksinya memang terpusatnya di Rutan Tangerang. Kalau secara eksternal kita memang menerima pesanan-pesanan dari teman-teman yang lain juga kita ada terima. Setelah itu juga kita produksi secara kita jual secara online juga kita lakukan, sehingga produk ini bukan hanya terkenal secara internal saja, namun eksternal juga teman-teman sudah bisa tahu. Paling jauh bisa ngirim kemana? Ke luar kota ya? Paling jauh, kalau yang paling jauh kemarin kita bisa kirim ke Aceh, ke Sumatera, ke Sulawesi, itu paling banyak yang kita dapat pesanan. Untuk satu pasangnya biasanya kisaran berapa Pak? Pak Budi, kalau kisaran itu berapa harganya? Dari 120 sampai 250. Oh.
Itu kisaran harganya itu dari harga 150 sampai dengan 250. Itu tergantung dari jenis sepatu yang diproduksi. Nah, kadang ada yang sifatnya request sendiri. Jadi bisa dengan apa permintaan dengan bentuk seperti apa, teman-teman warga binaan insya Allah bisa melakukan dan dengan harganya seperti itu. Dengan harga yang istilahnya kita bisa lebih tekan lagi. Nah, dan kita memang sudah terkenal kalau di sini mungkin bisa dilihat sepatu-sepatu yang sudah ada rata-rata produksinya model sneaker ya, sepatu-sepatu olahraga begitu. Awalnya kan dari BIM Giat ini ada perekrutan sampingnya, terus kebetulan saya mendaftar, terus diterima gitu. Apa yang bikin abang mendaftar? Alasannya apa? Ya selain biar ada kegiatan, biar kita keluar dari rutan ini punya ilmu gitu. Ilmu ya. Ya punya bekal buat di luar. Ya, sebelum di sini ngapain aja bang kegiatannya sehari-hari? Di rutan ini di kamar aja. Ya. Paling ibadah ke masjid. Iya. Jadi memang biar ada kegiatan aja ya. Iya, biar ada kegiatan. Berapa lama sih bang latihan waktu itu? Kurang lebih setelah udah 6 bulanan di sini mengikuti kegiatan ini. Dari kapan? Dari sekitar bulan Mei. Tahun 2025? Iya, 2025. Kalau abang biasanya di bagian apa nih? Kalau saya bagian ngepres itu pasang outsole, pemasangan outsole. Sebelumnya memang sudah punya skill apa, tahu cara buat sepatu atau belum? Belum. Tapi karena bimbingan dari petugas ini, ya akhirnya alhamdulillah bisa sampai sekarang. Nanti setelah bebas dari lapas, setelah tidak jadi warga binaan, akan membawa skill ini keluar untuk membuat usaha sendiri atau bagaimana? Kalau harapannya bisa bisa dikembangin apa yang saya lakukan di sini gitu. Ilmu dari sini bisa saya terapkan di luar gitu. Bang bisa diceritakan sedikit soal background abang? Ini abang warga mana? Apa dari mana? Dan awal mula masuk hutan apa? Nah, nama saya Muhammad Fahrudin, asal dari Panongan. Saya kesini karena kasus perkara pasal 363 yaitu pencurian. Saya vonis 4 tahun penjara dan sudah menjalani 2 tahun 3 bulan. Artinya bang bersyukur dengan adanya. Iya, jadi kita menjalani hukuman ini terasa lebih ringan gitu karena ada kegiatan ini, kesibukan. Malah ini ya seru gitu di. Iya, menambah ilmu juga. Mungkin ada pesan bang untuk teman di luar sana yang ya dalam keadaan Di luar sana di luar kan intinya apa ya, keterbatasan mah bukan halangan untuk berkreasi lah. Jadi jangan pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.